Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan HP Palioga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini saya akan membahas tentang indolent ulcer. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, marilah kita lihat dulu bumper berikut ini. Check it out. Oke, indolent ulcer atau dikenal juga dengan eosinophilic ulcer atau disebut juga dengan rodent ulcer. Ini merupakan salah satu kondisi yang paling sering ditemukan di kucing. Umumnya gejalanya seperti bibirnya itu semacam ada luka di bagian bawahnya itu. Indolent sendiri itu artinya nggak ada rasa sakit. Jadi indolent ulcer, ulcer yang hewan itu nggak merasakan sakit, namun bengkak dan memerah biasanya di bawah bibirnya gitu. Nah, untuk mendiagnosa ini apa sih penyebabnya itu banyak banget. Umumnya sih penyebabnya itu hypersensitivity atau bisa jadi semacam alergi kayak gitu. Misalnya teman-teman punya kucing ada kutu ini bisa nyebabin alergi atau alergi makanan dan sebagainya. Bahkan ini tuh bisa disebabin hal lainnya gitu. Jadi kayak eosinophilic ini adalah bagian darah putih yang respon terhadap semacam kayak alergi seperti itu. Oke, ini salah satu penyakit yang harus mendapatkan banyak sekali pemeriksaan untuk mengetahui apa sih penyebab utamanya. Misalnya pemeriksaan kulit dulu nih, ada kutu atau enggak, atau ada pinjal atau enggak. Biasanya kalau seandainya ada kutu, kemungkinan besar penyebab utamanya itu kutu. Jadi selain ngobatin bagian mulutnya, badannya juga harus diobatin. Karena kalau seandainya kita cuma ngobatin ulcernya aja, kutunya masih di sana, itu nggak bakalan kelar penyebabnya. Kemudian yang kedua itu kita harus melakukan ambil sampel kulitnya, kemudian kita lihat di bawah mikroskop atau di smear untuk diketahui apa sih reaksi yang terjadi di kulitnya itu. Atau bisa juga jadi pakai biopsi untuk dicek dulu histopatologinya gimana. Seperti itu sih teman-teman. Jadi makanya saya agak lama untuk menjawab ini karena pemeriksaannya emang harus kompleks dan nggak bisa cuma dikasih obat aja. Jadi harus diketahui penyebab utamanya dulu. Tapi sebagaimana yang saya kasih tahu sebelumnya, kalau seandainya kucing teman-teman punya indolent ulcer, kemudian ada kutu di sekitarnya, sebaiknya sih berantas dulu kutunya, kasih obat tetes kutu, kemudian bawa ke dokter untuk didapatkan pemeriksaan terhadap bibirnya itu tadi. Kemudian kalau seandainya kutu udah bersih, kemudian makanan udah dikasih makanan yang hypoallergenic ataupun unallergenic, masih seperti itu, berarti harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya biopsi, misalnya gitu ya. Untuk diketahui apa sih sebenarnya yang nyebabin indolent ulcer tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian namun biasanya sih indolent ulcer ini juga diikutin oleh infeksi lainnya, misalnya infeksi bakteri, dan bisa banyak sekali penyebabnya. Kalau seandainya kucing teman-teman mengalami hal ini, umumnya sih dokter hewan bakalan memberikan treatment suportif untuk pertama sebelum hasil labnya diketahui. Misalnya aja kalau seandainya ada bakteri di sana, biasanya dikasih antibiotik, kemudian diberikan imunosupresif atau untuk menurunkan kekebalan tubuh biar alerginya itu tadi tidak terlalu menyerang tubuh, gitu ya teman-teman. Kemudian semacam anti alergi, kemudian bisa juga dikasih obat anti kutu, walaupun kutunya nggak diketemukan. Bahasa saya susah banget. Walaupun tidak ditemukan kutu, namun ada kayak hitam-hitam di bulunya, umumnya dokter hewan bakalan tetap memberikan anti kutu untuk preventif. Sebenarnya sih itu saja dari indolent ulcer ini. Mudah-mudahan sih bisa menjawab. Kemudian
seperti yang saya kasih tahu ke teman-teman, kalau seandainya kucing teman-teman memiliki indolent ulcer, kemudian udah ke dokter hewan belum ada perbaikan, alangkah baiknya tetap kembali ke dokter hewan itu biar dilanjutin pemeriksaannya, karena pemeriksaan itu ada step-stepnya. Jadi kalau seandainya awal cuma dikasih obat simptomatik atau untuk menangani gejala aja, kemudian udah dikasih obat berhenti, kemudian kembali lagi, berarti harus dilakuin harus dicari tahu penyebab utamanya itu. Kalau seandainya emang penyebabnya alergi terhadap kutu-kutuan, berarti fokus dokter hewannya itu bakalan tertuju kepada kutu-kutuannya, gimana untuk membersihkan kutu biar tidak menyebabkan alergi lagi. Kalau seandainya penyebab dari indolent ulcernya ini alergi terhadap makanan misalnya kayak gitu ya, jadi harus dikasih makanan yang hypoallergenic dulu, atau kalau seandainya hypoallergenic tidak mampu, berarti unallergenic yang dikasih. Jadi tergantung nanti penyebab utamanya. Kemudian kalau seandainya hasil biopsi ternyata adanya, maksudnya ada semacam neoplasia atau sel baru yang tumbuh kayak gitu ya, jadi harus diobatin yang seperti itu juga. Jadi mungkin jawaban ini tidak terlalu lengkap karena memang harus dilakuin pemeriksaan, tapi secara umum indolent ulcer itu seperti itu ya. Jadi terima kasih pada penanya yang udah bertanya, kayaknya udah beberapa kali nanya, akhirnya saya baru bisa jawab sekarang. Oke, kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa di like dan share kepada teman-teman yang lain. Kalau belum subscribe dulu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.